Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yahya Ubaid, CGP Angkatan 10, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1 berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Definisi pendidikan. Pendidikan adalah proses yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan individu dan masyarakat. Ini tidak hanya membantu individu untuk mencapai potensi mereka, tapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan sering dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam masa depan suatu negara. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan mencakup semua aspek pembelajaran dan pengembangan individu, sedangkan pengajaran adalah komponen spesifik dalam proses pendidikan, fokus pada penyampaian materi pelajaran dan pemahaman konsep pada siswa. Keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1, saya percaya bahwa pertama, guru mendominasi pembelajaran di kelas atau disebut dengan teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa cenderung hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian kompetensi dasar dan KKM sesuai target kurikulum, atau lebih kepada mengutamakan aspek kognitif siswa. Padahal hakikatnya pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu, akan tetapi masih banyak aspek yang lain untuk dapat dikembangkan. Yang ketiga, saya menyamaratakan kemampuan siswa dengan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya, atau lebih diartikan bahwa siswa dituntut untuk memahami semua materi. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pusat pembelajaran bukanlah guru, tapi pada siswa. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa, membuat siswa lebih aktif karena mereka terlibat langsung pada pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Siswa terlahir berbeda. Setiap individu tentu memiliki karakteristik masing-masing, sehingga saya menyadari dengan perbedaan tersebut, pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Yang terakhir, saya menganggap diri saya sebagai omong, karena pada dasarnya guru hanya sebagai fasilitator dan penuntun tumbuh kembangnya anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan pembelajaran di dalam kelas yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik atau disebut dengan student center. Yang kedua, menggali potensi peserta didik dengan mengenali karakteristik masing-masing peserta didik. Yang ketiga, yaitu mengutamakan pendidikan budi pekerti dengan melakukan pembiasaan yang baik.
Contoh pembiasaan mengenai budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, membuat kesepakatan di dalam kelas. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu pendidikan itu menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, tetapi penanaman budi pekerti. Dan pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.